Selamat datang di Adi The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Sahabat sekalian yang berbahagia, senang bisa ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi berbahagia, dan dalam kondisi dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait satu tema, yaitu tugas pokok dan fungsi sekretaris desa. Mudah-mudahan ada manfaat ya dari video ini. Dan bagi teman-teman ya, Bapak Ibu yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar terus mendapatkan pemberitahuan terkait video-video kami terbaru. Mari kita mulai ya. Yang pertama adalah definisi ya, perangkat desa. Karena sekretaris desa merupakan perangkat desa, bagian daripada perangkat desa, maka kita ketahui dulu definisi perangkat desa. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa. Dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Ini adalah definisi daripada perangkat desa. Jadi perangkat desa ini merupakan bagian ya, daripada pemerintahan desa yang tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri ya, dalam rangka untuk memperlancar roda pemerintahan di desa. Nah, sedangkan seorang sekretaris ya, kita ketahui yang pertama, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Jadi pimpinan sekretariat desa adalah sekretaris, sehingga dia harus betul-betul bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sekretariat ya, terkait dengan kantor. Yang kedua, sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Jadi ini jelas ya, jelas sekali terkait dengan tugas seorang sekretaris. Di antaranya yang kedua adalah membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan. Hal ini kemudian ditegaskan dalam pasal 7 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Yang selanjutnya ayat 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, sekretaris desa mempunyai fungsi: A. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Jadi menyangkut surat menyurat ya, menyangkut surat masuk, surat keluar, arsip, dan dokumen-dokumen lainnya. Ini adalah tanggung jawab daripada seorang sekretaris. Yang kedua, poin B, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Wah, sangat luas ya, sangat luas dan kompleks tugas daripada seorang sekretaris desa. Jadi mulai masalah rapat pun dia urus, menyangkut perdis dia urus ya, terkait dengan sarpras dia urus juga ya. Jadi sekretaris desa punya tugas sangat besar. Kemudian yang berikut poin C, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya. Jadi yang poin C adalah terkait dengan masalah keuangan. Sekretaris desa punya tanggung jawab terkait dengan administrasi keuangan, terkait dengan pendapatan ya, termasuk dengan laporan keuangan di pemerintahan desa, bagian daripada tanggung jawab seorang sekretaris desa. Kemudian yang keempat, yang poin D ya, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran, pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan, bagian daripada tugas sekretaris juga. Jadi perencanaan, keuangan, masalah bagian-bagian umum ya, administrasi ya, termasuk masalah-masalah rapat, itu adalah tugas daripada seorang sekretaris. Jadi keuangan diatur, perencanaan diatur, hal-hal umum pun diatur, bagian daripada tugas seorang sekretaris. Seorang sekretaris tidak perlu bersedih hati karena dalam melaksanakan tugas keseharian, sekretaris desa dibantu oleh kepala urusan. Kepala urusan yang ada di kantor, yang ada di sekretariat desa, harus dibagi habis seluruh tugas-tugas seorang sekretaris. Tugas-tugas ya, pokok dan fungsi seorang sekretaris yang banyak tadi ya, itu dibagi habis kepada kepala urusan. Bagi habis semua. Jadi ada yang mau mengurus menyangkut kepala urusan bagian umum ya, keuangan, kemudian perencanaan, bagi habis semua supaya seorang sekretaris ya tinggal memonitoring, mengevaluasi sudah sejauh mana kemudian pekerjaan ataupun tanggung jawab yang diberikan. Bukan berarti melepas, bukan, tetapi kemudian bagaimana semua pekerjaan sekretaris ini rampung dengan baik, tepat waktu, sesuai dengan diharapkan. Tinggal manajerialnya, memimpin dan mengelola ya kepala urusan ini dengan baik. Dan kepala urusan tentunya harus membantu dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh seorang sekretaris ya. Kalau ini kemudian bisa dilakukan dengan baik, pekerjaan dibagi habis dengan kepala urusan, maka saya yakin dan pasti semua tugas pokok dan fungsi sekretaris akan bisa dinikmati, akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagian umum, keuangan, perencanaan, bagian daripada tugas seorang sekretaris. Bagi habis semuanya kepada kepala urusan. Saya yakin pemerintahan desa akan berjalan dengan baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada hal-hal yang perlu diberikan masukan dalam video ini, kritik, saran, silakan masukkan dalam kolom komentar video ini. Sampai ketemu pada video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.